Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa idza fahimta hadza alimta annar istiqara qad yaduru badon nasi wa qad la yaduru wa yadullu alaihi ma rawa Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna ba'da ashabi sunnah rupiah palma ujida lahu kafnun faqala sallallahu alaihi wasallam apa yang Pak itu ya? Patisu sawahu. Papat papatisu bawajadu fi dinaroini bidakhili izarihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam katanun wakon kana wairuhu minal muslimina yamutu waya khluqu amwalan wala yakulu dzalika fi haqqihi wa hadza yahtamilu wajhaini li anna halahu muhtamilu halaini ahaduhuma annahu arada kataini minan nar kama qala ta'ala wa taqwa biha apa wa taqwa mana kesin wa taqwa biha yaba ahumu wa junubihim wa zuhurihim wa dzalika idza kana halu izharu zuhdi wal faqri wa tawakkuli wa tarkil idkhari ma'al iflasi anhu bahwa nau talbisin walidari syadada alaihi fi golazin apa itu bacanya wa golazo di katai nari itu ya wa ala hadzal wajhi istasara sahibul qul wasami alla yakuna zalika antal bisim ayakunul makna bihi anuk sona andarojati kamalihi kama yang kusu min jamai wajhi asara kata ini fil wajhi wadhalika layakunu antal bisin fa inna kulla ma yakrifuhu rajulu bahwa nuksonun andarojati fil akhirati idlayuta
ahadun minad dunya sayan illa nukiso biqadrihi minal akhirat wa hadzal waju wala itu bimaqamis sahabat kama layak wa amma bayanu annal idhiqar maaf firogil korbi anil mudakhiri laisa min daruratihi butlanut tawakkuli faya syadulahu marwiya an abi nasor Bashar bin Haris al-Hafi Quddisa sirru qala Husain al-Maghzilu min ashabihi kuntu indahu dahwatan minan nahar pada kola alaihi rojulu kahlin asmaro khofiful arido ini pakoma ilahi basarun kolal Husain wa ma ra'aituhu koma li ahadin werahu kola wadafa ila kapan min darohima wa huwa wa kola istarlana min abyabi ma tuqadiru alaihi minat to'ami kola wa ma kola likot misru zalik kola pajitu bit to'ami bahwa doman tuhu baina yadaihi fa'akala ma'ahu wa ma ra'aituhu akala ma'a ghairihi qala fa'akalna hajatana wa baqiya minat to'ami syai'un kasirun fa'akhadhahu rajulu wa jama'ahu fi sawbihi wa ja'alahu tahta yadihi wa hamalahu mahu wang sorofa qala ini apa? Pepa apa kek? Hah? Ajab tu manta'an lahu zari wa karatuhu lahu idza lam ya'murhu bidzalika wala huwa ista'zanuhu fihi faqala li basar pada waktin la'alaka angkarta fa'alahu dzalik kultu na'am akhadha baqiyat ta'ami min ghairi idnin faqala ta'rifu kultu la qala dzalika akuna Fatun bin Syahrab al-Muslimi Zarona al-Yawma minal muslimi wa innama aroda ayu alimana anna tawakkula idza soha lam yadurra ma'ahul iddiqaru hakadha naqalahu sahibul qud. Depan nggak ada. Di depan nggak ada. Iya, ada tapi miliknya yang begini gitu. Sambil ngerokok terus, enggak terasa nanti.
Galang-galang hal-hal ngerangin kemana Nggak ada sampah. Nggak ada sampah. Iya. Fa'iza fahimta, apabila kamu udah paham, kata-kata paham langsung nyerap ke hati. Wa iza fahimta hadza, apabila kamu udah paham, alimta anal idhara qad. Ya siapa ya dulu? Ya dulu ya. Bahwa nyimpen itu terkadang, nyimpen itu ada ba'donasi, qad yaduru, terkadang ngadarat. Nyimpen itu ba'donasi di setengah manusia, ada yang menyimpan menjadi ngadarat. Waqad la yaduru, terkadang lagi nyimpen layak dulu nggak mengkak menjadikan madarat. Jadi nyimpen ada yang madarat, nyimpen ada yang enggak madarat. Wayadullu alaihi marwa Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, sudah menuduhkan kata-kata nyimpen itu marwa, keterangan yang sudah ngeriwayatkan Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, anna ba'do ashabi suffah Tufiyah, bahwa setengah ashab ahli sufi Tufiyah, dia meninggal. Ba'do ashabi suffah, barang dilihat sama wujida lahu kapnun, enggak ditemu badu ashabi sufa kapnun, enggak ada kain kapan, enggak ada duitnya kali ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fatasu saubahu, kata Nabi, cobalah kamu politik saubahu, tentang bajunya, kali-kali aja ada di pesaknya atau di mana. Fatasuhu, maka politik iya, orang-orang itu ya, al-badu ashabi sufa kemarin pasti ke situ juga. Akan itu ahli sufa kita lihat bajunya, fawajadu, maka nemu lah itu kawan-kawannya di dalam itu baju dinaro ini ada 2 dinar fidakhil izarihi, di dalam kainnya atau kainnya jemput atau jahit gitu, ada 2 dinar gitu. Bukan sakit kan sama-sama aja mah emang susah, tapi nggak tahu mah emang dia nggak pengen kaya, enggak. Kalau kita mah ngersulah, tapi paling mah tahlil lagi dipikirin. Sekalipun tahlilin juga, kalau amal perbuatannya saja begitu, paham ya? Iya. Sekalipun enggak dikirimin yuk kita, emang duit kita udah banyak. Ya sekalipun kita dikirimin mulu juga, emang kitanya enggak punya duit tadinya. Ya maksud amalnya kan udah banyak apa jamaah, enggak bakal kekurangan. Kalau kita mah sekalipun dikirimin mulu, lantaran kita banyak, ya kekurangan mulu, begitu aja kalau diatin mah. Nah, iya. Ya kapan kalau orang mah duitnya banyak enggak membutuhkan dikirimin. Tapi kalau kita mah kalau kan ada faktornya, kita nggak punya duit, kapan dikirimin dikit lagi kurang. Iya. Yang enak mah kita berumah tangga, emang kita udah punya sumur enak, layak apa aja kita pakai bisa. Tapi apabila nunggu sumbangan kapan repot.
kalau nunggu tumbangan mah. Coba kali kita punya berapa ibaratnya itu. Iya. Iya. Kalau kita nggak punya amal mah nunggu pemberian orang dulu bukan. Iya. Begitu. Misalkan kita mah jangan nungguin dari orang. Yang penting kita udah punya duluan. Itu. Dia mah kias, ada paham nggak? Kias ini mah. Gitu. Coba kalau kita punya duit di bank, pakai triliun, kaya apa aja kita bisa. Nah, tapi kita kalau orang susah bawa triliunan, sekarang kapan nggak bisa kudu dibantu sama orang lain ya, namanya dibantu berapa sih sewaktu-waktu. Ya namanya kita listrik boleh digratisin, boleh nyambung. Ntar sewaktu-waktu kapan kalau jadi kesel kapan coba pasang. Ntar kalau macam kita nggak punya amal, kalau kita keluarga kita nggak punya duit, apa nggak ditahlili ya? Hah? Nggak ditahlili sama orang itu. Jadi ditahlilin juga apabila punya duit. Coba kalau kita punya duit mah, kapan udah enak aja, kapan kali udah nggak nunggu lagi. Itu, cuma kias ada paham nggak? Iya, itu mah. Iya. Mentakan mendingan kita, bukan mendingan, emang bagusan kita udah punya amal sendiri. Bobolan kita daripada dibagi sama orang, kan namanya dibagi. Lagi lupa. Orang puas. Orang puas ya. Namanya dibagi. Tadi udah ngeritik aja itu orang di mokok penuh aja kata bro, mereka udah pukul ketahuan. Kapan kita mau keluar kudu pakai helm, kudu pakai angka. Kata bro ngaji mah jangan dah, udah pukul aja di rumah. Udah kayak enaknya ngopi, nggak sesuai kita jalan sama masyarakatnya. Lagi ngeritik, kira-kira kita mau. Beli nasi itu beli nasi goreng namanya bahan pokok. Ini mah kata dia mau kopi pasti minum doang, minum. Hujan ada numpuk. Hujan gerimis ya, mendingan di rumah aja kita tahan. Beda Yang pikir dah. Kecuali perut perih mau nggak mau keluar. Ya kalau ibaratnya perih masih bisa ditahan dah. Katanya bahan pokok. Ibaratnya ngopi mah bahan kesenangan. Nah udah ya ngerebus singkong kata kita enak banget. Pakai di zaman dulu. Iya dah. Sekarang kita butuh banget ibaratnya sayuran udan ledegan. Kita mau ke pasar. Yang mauan udah pukul aja makan sama garam seadanya di rumah daripada kita keluar. Ini wae gini ngericik aja. Kita keluar membeli timbang iseng doang iseng. Enggak sesuai ini mau dipukul. Redong, mah kita punya kain. Itu mobil tiap hari mau pada kemarin bikin penuh aja. Obong-obong, sebentar lagi mau pada pulang kali kata guru. Pada di jalan semuanya. Jadi katanya periksa coba. Benar ada di kainnya ada dua dinar. Pakola sallallahu alaihi wasallam kapanun itu artinya kapan itu duit 2 dinar adalah kapan itu termasuk duit 2 dinar. Ini adalah 2 dinar itu yakni itu ninggalkan duit 2 dinar namanya dalamnya ninggalkan api neraka. Lu punya duit 2 dinar aja
Jadi namanya itu kata Nabi katana. Katana itu namanya 2 dinar. Termasuknya kata-kata katana itu 2 dinar adalah 2 api daripada neraka. Soalnya kita ninggalkan neraka. Waqad kana ghairuhu, dan sesungguhnya ada ghairuhu selain ashabus sufah minal muslimin, daripada orang muslimin kayak kita yang mutu, kita mati. Wa yakhluqu, dan si mukmin itu yang mati ninggalkan amwalan, akan beberapa harta. Tapi wala yaqulu dzalik bihaqi, tapi Nabi nggak ngomong dzalika sekalipun meninggalkan harta bihaqi untuk orang lain mah, yani bukan ahli sufa, nggak ngomong 2 dinar itu neraka. Mengapa kalau ahli sufa disebut itu meninggalkan neraka, adalah api neraka itu 2 dinar. Kapan kalau orang muslimah yang lain nggak disebut? Paham nggak kira? Nah begitu bagaimana kelasnya. Model kita, kapan kita mah hati kita tenang, nggak ada ngegolak. Tapi kalau Nabi mah dekat ke Allah, hawanya takut mulu, ngegolak sebagaimana ngegolak tidur, beda-beda kelasnya. Kalau kita mah tenang. Kalau Nabi mah selalu takut, bukan takut apa, takut ke Allah. Paham kira-kira? Ya selama-lamanya kita takut mulu sama orang tua kita, sama anak takut. Kalau Nabi mah selalu takut ke Allah, ngegetar mulu. Paham kira-kira? Itu. Kalau kita mah masih ada rasa tenang, Nabi mah nggak ada rasa tenang, masih maksudnya selalu takut Allah mulu, ngegetar artinya ngegolak. Kalau kita mah tenang mulu kita mah. Itu aja tuh. Kalau mujtahid aja, karai sabtin mu'alaqatin fil hawa, selalu artinya ngebeter aja tuh bagaimana tarik kaset dibentang, apa ngegeber aja. Ntar bagaimana ntar mikir kendali, mikir boro aja mikirin dunia. Pasti dia mikirin dalil, dia mau boro-boro mikirin dunia dari penghasilan, dia ibadahnya menghasilkan dari dia orang kala darah. Nggak tenang, dia mah. Sekalipun dia pikir yang nggak tenang, beda. Kalau mukhalifah diibaratkan, kita matok suatu perkara di tanah, apa tetap asal ada kaol aja kita mah. Tapi kalau mujtahid mah artinya selalu ngegebar, besok dia pikirin lagi. Kalau orang awam mah apabila nanya sama ustad aja tenang aja. Tapi kiai mah yang menuntut hukum masih nyari dalil mulu terus-terusan. Kalau orang awam mah apabila dibilang sama ustad tenang aja sih mukhalif mah begitu. Seperti kita punya bos, kalau kita mah gue jamin dah, dia mah tenang dijamin. Tapi si bos kan selalu mikirin kakak, bagaimana caranya. Kalau kiai mah kapan selalu artinya nggak tenang, mikirin ntar bakal ngaji, bisa kejawab enggak ini kira-kira bisa enggak kita nyurahnya, kapan begitu. Kalau macam masalahnya yang ngaji mah nggak mikirin dia mah, nggak mikirin bagaimana ini masalah, nggak mikirin. Bener gak kira? Gitu. Bentar. Sekalipun dia tenang si mukhalif, si mujtahid nggak tenang, tetap dia lebih tinggi martabatnya daripada martabat si mukhalif. Gitu. Tetap lebih tinggi dia. Nggak jarang dia sama dia. Ya seperti orang pergi ke Mekah, yang KBI ya kapan dia mah nggak tenang. Kalau kita mah tenang bukan? Dia mantar bagaimana takut ada apa, apalagi sekarang yang
ibaratnya Perang. travel yang umroh, lagi keadaan begini aja tenang nggak ukurannya? Kita mah bagaimana kita mah nggak mikirin ala kadar, dia mau mikirin travel mah, ntar bagaimana ini, tapi bener nggak begitu? Iya. Jadi apabila kita menjadi ambil ngaji dulu, maka udah jadi ambil nggak bakal bisa ngaji. Maka ambil rata-rata nggak bisa ngaji, kecuali ambil bisa ngaji sebelum jadi ambil dia udah bisa ngaji dulu. Tapi paham nggak? Begitu juga sama. Apabila kita mau bergaul sama Habib bisa ngaji dulu. Kalau kita belum bisa ngaji udah bergaul sama Habib nggak bakal bisa ngaji. Hah? Kira-kira Habib ada nggak menjelaskan ngaji Rambang Rombong kira-kira lagi ngaji apa lagi jalan ke kuburan lagi nyumi itu? Coba pikirin dah. Kita Rambang Rombong mau lagi pegang tungken. Kira-kira dia itu ngaji apakah baca salawat apa? Hah? Itu kan kalau kita mau bergaul sama Habib menjadi FPI menjadi itu sebelum itu kita pun bisa ngaji. Nah karena kalau belum bisa ngaji sampai kapanpun nggak bisa ngaji. Tapi ngerti nggak? Hah? Ini mah logika aja, logika berpikir sama mata kaki. Gitu. Bukan ibaratnya orang pengikut Habib yang bisa ngaji dari Habib, bukan dari luar, dari yang sebelum bergaul. Tapi paham nggak? Ngerti? Bahkan ada keterangan tapakohu angkusawadu, buru-buru lu ngerti di bidang agama sebelum jadi pemimpin. Sebab kita boro-boro jadi kiai, jadi ustadz aja ibaratnya kapan kita udah gengsi ngaji. Tasawadu tapakohu angkusawadu, buru-buru lu ngerti di bidang agama sebelum jadi pemimpin. Kalau udah jadi pemimpin mah boro-boro pemimpinnya ala kadar aja kita udah kapalan ngaji. Hah? Tapi bener nggak? Ilokan ulama ngebohong. Emang aku sama kita biasanya pada ngaji kapan? Pelbah ini kapan bulan puasa nggak pada ngaji? Puasa mengajar. Hah? Bener nggak? Ngajar ibaratnya duit nggak apa, ilmu berdatang kehalangan. Kapan gua ngajar mah ibarat ngapalin bukan nambah ilmu. Hah? Paham gak kira? Kita emang lagi enak-enak kerja di rumah sakit, berhenti di rumah sakit, membuka praktek aja. Artinya bagaimana? Kita mah tetap kerja di rumah sakit, praktek bagus buka praktek masa sore. Jangan praktek itu dipakai pokok. Bukan ibarat nggak boleh ngajar santri, nggak boleh ngajar jamaah, ajan sih ajan, tapi kita tetap ngaji. Jangan sampai lupa, ini mah ada praktek. Dokternya 50.000, asal sekali suntik sekali sampai lupa sama tugas kita yang pertama tadi di rumah sakit. Tapi paham nggak? Kalau di rumah sakit namanya kita ibaratnya seolah-olah nyari keuntungan lagi ngaji caranya. Kalau itu mah lagi ngelancarin. Ntar kapan kalau ada penyakit ini kapan ntar kita musyawarah ke dokter di sana. Ini penyakit ini bagaimana ini? Apa gua dibawa ke rumah sakit itu air kemudian ngebul kepala gua. Begitu paham nggak kira? Ngerti ya?
Tadi di anuan di Kitoka itu dia mencil sengaja ditakut dibikin kali sama orang tuh dia muka toko dari kebon ceritanya. Masya Allah itu ratusan manusia, harganya harga murah 35.000, penuh orang. Sekalipun dia kaya juga dia jualnya ada di daerah kampungan, masa dia jual makan tersebut 3.000, paham nggak kira? Begitu juga sama. Kalau kiai gede kayak apa, gua kalau ngajar orang kampung ya tetap aja yang taksiran ceramahnya taksiran yang orang kampung, nggak mungkin kita boleh dibuka masalah, paham nggak kira? Gitu. Disesuaikan. Paling juga sekalipun jual duitnya banyak, tutup pedagang, paling nggak jadi kalau kipas angin ya. Duit kita banyak pak sebetulnya mah, bukan gua nggak mampu, jual gituan. Lihat orang ini kita jualannya di mana? Open pakai. Yang ditaruh di gas langsung beda sama model-model di alam putra anu orang kelas entar tuh itu mah yang masak rotinya babunya udah mateng ini ada puterannya itu dia sendirinya itu mah sekalipun kita punya duit banyak jangan naruh di gorong petir nah kan enggak iya lihat dulu gua sebetulnya orang triliunan gua ini kita mendagang open mengopen yang kayak ibaratnya roti roti B. Nah, pasti yang open itu tuh dia yang kompor entar yang ada yang pakai diplis sama paham nggak kira? Begitu ada aturannya begitu kayak gede dia lihat pasarannya dia lihat yang ngajinya tapi paham nggak kira? Kalau kita di sini paling nggak 5.000 perak, kapan di Jalan Tamrin kapan berapa? Kapan 50.000. Kita ngerti ya. Sawadu, apa kau antu sawadu. Buru-buru lu ngaji di bidang agama sebelum jadi pemimpin. Alasannya apa? Orang misalkan itu ada keterangan itu sebab manusia apabila menjadi pemimpin ama ngaji udah nggak doyan. Tapi paham nggak Arif? Benar begitu? Ya. Jadi kalau ngaji pakai orang kampung mau pasaran yang taksiran orang kampung kemakan sekalipun entarnya dia lupa dia turun ngeliat pasaran kita menjual roti bolu di kampung tuh yang roti bolu yang 3.000 perak tuh yang roti yang entar 3 lapis yang kuning, yang coklat, yang kuning. Itu yang 3.000 perak. Yang roti balik lapis itu yang mahal, harganya mahal 700. Ya, kecil banget 700.000. Bikinnya satu hari satu dapatnya. Kalau dia bikin satu hari 1.000. Jadi kita lihat benar-benar. Walayakulu zalika pihakihi. Tapi Nabi nggak ngomong tentu kepada orang lain yang bukan ahli apa tadinya bukan termasuk ahli sumpah, nggak ngomongkan pihak untuk dia nanti bakal lu meninggalkan neraka, nggak ngomong begitu. Tuh Nabi tahu kapan arah-arah orang kemana, kelas-kelasnya. Wahada ya tamilu wajah ini. Jadi wahada yang barusan Nabi nggak ngomong begitu ya tamilu itu arahnya diarahkannya wajah ini akan dua wajah, dua jalan di cara kitanya mah diarahkan gitu yuk malu diarahkan untuk kelas siapa.
sekarang DPR aja ogah dikasih gaji UN, dikasih gaji UNS bagaimana PNS, bener nggak? Nggak mau. Iya, ogah sama. Kalau ngaji mah yang cepat jadi kiai, kita apabila pesantren langsung diajarin sama gurunya, jangan diajarin sama muridnya. Kita umur 13 tahun diajarin umur 15 tahun, sama aja kita sekolah SD diajarin guru kita yang keluar SMP. Paham nggak begitu? Muridnya berapa? Ada 3.000, ada sekian, sama aja. Lu ada punya punama berapa? Ada kali 2.000, dederan. Cangkokan tuh, mas biasanya ngerti. Kata-kata ngaji yang bakal jadi kiai nggak berapa, dikit. Disortir berapa sih? Seperti kita masuk ke ETB, ada 2.000, paling nyangkapin paling 100, nggak sesuai sama daftarnya. Coba kita apabila masuk ke Indonesia menyanyi mengapa, pertama banyak, belum apa-apa udah gugur di tes, ntar baru 10 besar, baru karena timnya kemudian seleksi dapat 3, gitu, ngerti ya? Kita demennya sama santren, tempat yang banyak, padahal kita diajarnya sama kiainya belum tentu sama sekali. Guru mah mati, yang ngaji cuma guru doang, berdua sama jemur, ada lagi. Ada, berdua doang. Kalau guru mah taunya masa orang bakal jadi kiai ini, berdua doang. Dan lagi Kang Maman, berdua doang lagi. Sesudah itu mah ada kali masa 200-300 dibagi obat dulu. Paling besok 20 orang ngaji umur barokin. Sekarang mah 3.000 kapan? Begitu. Karena kalau udah kebanyakan repot kapan? Apalagi kita jadi kiai, kita pergi diganti sama murid, itu belum tinggi. Kata-kata kiainya pergi nggak digantiin. Di anna alahu yahtamilu alaini, karena tingkahnya badu ashabis sufa itu yahtamilu alaini diarahkan 2 perkara. Ahaduhuma annahu aroda kata ini minanar. Salah satu di antara 2 tingkah itu anahu, bahwa hari supa itu entarnya arod bermaksud Nabi, aroda bahwa Nabi bermaksud kataina itu minanari, bisa dimaksud itu 2 dinar itu bisa masuk neraka. Kama qala ta'ala, apa yang katanya? Tukwa ya, tukwa biha haba jibahuhum wajunu buhum. Tukwa dicap ya, biha dengan kata ini itu dibahum jidat kita, wajunubum dan lambung-lambung kita, waduhu rum dan tonggong-tonggong kita ada yang dimaksud ke situ.
Wadangka idza kana haluhu idharadu diwal fakri wa tawakkuli. Dicap gitu apabila kelakuan baduna dari ahli supa ngezohirkan zuhud, ngezohirkan takir, ngezohirkan tawakal, watatil idor ninggalkan nyimpen tapi punya buktinya dua dinar. Tapi paham nggak Arif? Ya tapi ahli zuhud tapi masih ada sisa dua dinar. Tapi dia ahli tawakal. Watatil idor katanya dia ninggalkan nyimpen, itu bisa diarahkan ke situ. Ma'al itlaqi anhu pawa namu kabisin. Jadi tingkah ahli supah mah kudu ngezohirkan zuhud dan takid dan tawakal dan ninggalkan idhar. Tapi malah itlaq, dia beri fotol, memang nggak punya apa-apa. Daripada badunat emang fotol nggak punya apa-apa, nggak bersisa. Bahwa nahu talbisin. Jadi apabila tapi ninggalkan tawakal dulu tapi ninggalkan dua dinar, namanya nahu talbisin. Itu mah warna keseliru. Iya, itu bagaimana kelasnya? Ya Nabi bang nggak apa-apa kalau kita mah gitu. Kayak kita, kalau orang biasa memakan di pasar, Nabi juga nggak kata apa-apa sebab dianya adanya di pasar. Ini mah orang kita makan ke sono ke pasar, makan ke sono, gitu. Itu mah ilang muru'ah. Misalkan ta'alamul arabiyata wa alamuhan nasa fa innaha tabidu fil akli wal muru'ah. Cobalah ta'alamul arabiyata. Cobalah kamu belajar bahasa Arab. Wa alamuhan nasa, lama kelamaan kapan kita bisa? Kalau bisa wa alamuhan nasa terus kita ajarin oleh manusia. Belajar Arab itu fa innaha tabidu fil akli wal muru'ah. Karena belajar bahasa Arab itu menambahkan akal pikiran kita, bakal pintar akal kita. Nggak bisa tipu dulu. Wal muru'ah. Dan lagi kalau punya ilmu bahasa Arab mah ada zat nikah kita, ada wibawa kita. Sedangkan kalau saat ini mah nggak ada lagi nongkrong di warung HP, lagi duduk di halte, nggak ada. Itu bener-bener dijaga. Tapi kalau nggak punya ilmu mah kapan dia bisa ngayap aja? Ustaz juga kalau ilmunya rada kurang, suka main di jalan, lagi berdiri aja pakai kaos, pakai celana kundur, bagus pakai peci haji. Hah? Ada nggak begitu? Iya. Tapi kalau orang udah punya ilmu mah, kapan awalnya mah dia jaga, itu bakal lama-kelamaan betah. Seperti ayam. Ayam itu awalnya mah nggak betah dikurungin abruk-abrukan mulu, mau keluar mulu. Tapi ntar mah kalau dia udah betah, air kemudian, kapan pintunya dibuka juga nggak keluar. Hah? Begitu. Banget yang gitu-gituannya. Bagaimana didikan dari awalnya? Jangan begini, emang kita pulang mondok emang kita susah. Disampel sama lurah, ntar anu kesepekan. Nantinya disebutnya kayak kecamatan. Dan kecamatan itu membawa anuan map. Paham nggak begitu? Instafir paham nggak? Iya. Ya guru sih bukan nganggur. Guru mah emang nggak turun. Guru mah nggak sejak nemuin guru jalan. Nggak jatuh 10 tahun sekali guru ada di jalan. Ayo coba, lagi kapan guru ada di jalan? Siapa yang pernah nemu guru di jalan? Hah? Atau kamu nggak mat? Coba, lagi kapan guru lagi di jalan, lagi berdiri di jalan kamu? Di tes solo. Lagi sama ya. Paling di tes solo. Kalau nggak penting-penting banget mah. Jadi jalan tuh. Hah? Ada aturannya. Di tes solo. Kalau udah biasa mah betah aja. Iya. Nah. Kalau kita mah jangan dulu.
kapan, Pak, gimana kelasnya kapan? Iya. Stres. Iya. Pada balik. Ada. Pada balik. Gorengan. Apa lagi? Beli gorengan. Atau belum punya. Beli gorengan doang. Mau ngaji kan. Gue rekor terus. Iya, modal. Kelasnya aja. Ngomong apa nggak ada pakai mengapain darah kiai? Ibaratnya penghasilan kita darah makin ngabisin duit banyak kan, ibaratnya kita mau tolak hasilnya daripada kita. Hah? Iya. Begitu kita diukur. Lu apa nggak darah kiai sama kiai? Sama kiai paling nggak dikasih apa air kan, mending mau tolak ketahuan. Tuh kalau guru begitu ngerekennya mana hanya lebih untung. Guru ngapa nggak darah ke murid? Kan kalau kita darah ke murid nggak bakal darah sama kita. Satu, darah ke murid kasih rokok 2 bungkus, ya? Iya. Nggak nyukupin, jelek doang yang ada tukang ngider mulu. Iya. Kapan begitu kalau guru mah? Kalau nggak main tafsir, begitu merekennya. Dikit. Jeleknya ada, ngayain enggak. Sekarang guru mah banyak betul. Kalau guru mah emang begitu ngeliat jarangnya pada pergi darah kamu nggak ada emang. Udah seadanya di rumah. Paling guys, ada tukang guru lihat ada ngaji, tukang ngaji lama emang dia pergi ngaji semata-mata nanya masalah berapa masalah dulu dikumpulin begitu. Nah, baru nanya. Jadi kita kalau kita punya masalah 5 masalah 6 masalah kita nanya keluar biaya gede. Bari ibaratnya keluar waktu itu ibaratnya kita ngaji begitu sumbat keluar biaya balik keluar ngebuang waktu. Kalau ngaji ibarat ceramah doang kita dapat apa? Tetap nggak nama ilmu. Yang dia ceramain ya boleh dipinjak sih enggak banget. Iya. Bisa 2 kali. Cuma kita ngomong gitu doang. Ayo Pak, jangan ngomong gitu dulu, jangan. Wain. Walidalik sadda alaihi wa ghalaza dikatain narin. Jadi karena faktornya warna keseliru, talbis keseliru itu saddada alaihi. Nabi itu keras untuk badu nasnya tadi tuh nyari supah ya. Wagwala artinya keras Nabi dikatain narin tuh 2 dirham aja bakal ke neraka. Ngerti? Itu orang kampung otaknya nggak sampai. Orang mah kalau nggak ngaji salah juga nggak ngerubah salah. Tapi kalau yang ngaji mah kita tahu ini pekerjaan salah, oh iya sih salah emang bener. Kalau kita mah salah itu ngerumasa, pekerjaan ini salah. Coba kalau yang ngaji, itu nggak boleh. Itu yang barusan ini kayak barusan. Oh iya. Kapan kita langsung terima?
kiai jangan sembarangan menasehat orang. Lihat dulu korena dia, bahkan terima enggak, gitu. Kalau tak sedikit apa punya perasaan orang bini enggak bakal terima. Seperti kita ada orang baru ngaji, saya ngantuk, nggak apa-apa, Jangan tidur. nggak apa-apa tidur. Di ngaji itu dapat ganjar bukan? Iya. Dapat anu, kapan begitu bisa? Tapi kalau yang udah biasa gua komplak, dokter kamu ngaji tidur. Terus ada aturan-aturannya, gua diomelin, ya Allah enggak di alam aja bagus banget ya, yang penting saya tidur, iya dulu yang penting tidur di majelis, nggak ngaji. Datang iya yang penting tidurnya di majelis. Apa begitu enak apa? Apa kita anak kecil lagi diolok? Lu ngaju mah. Puasa aja nggak boleh minum. Bukan puasa kan? Jadi nggak apa-apa minum. Tapi kan puasa lagi ya. Ya. Ya orang tua lo kan digituin, Om. Ada aturannya. Kapan orang tidak tahu kalau nggak puasa gombel kelakuan anak kiai tapi anaknya juga minum. Ya ada aturannya. Apa anak kecil mau ngambek mulu. Kalau gua basah, malah kamu tuh biasanya jadi paling. Ya minum, ntar puasa lagi. Tapi bener begitu Arif, ya gitu, ngerti ya? Dilus-lus. Wa ala hadzal wajib. Ya, karena faktor ini peraturan begitu tadi caranya kita sorok sohibul kut. Udah ngeringkes tuh sohibul kut. Wasani. Tadi ada yang taksiran madarat, ada yang nggak madarat ya. Alayakuna zalik amtal bisi, jangan adalah zalika masalah 2 dirham itu amtal bisin, jangan kita sampai keseliru. Fayakunul apa ini? Mana ya? Bukan. Apa itu? Apa? Mana? Fayakuna apa? Makna. Fayakun itu wasanya alayakuna dalika angkal bikin terus fayakunu Makna. fayakunul makna bihi anuksona anda rojatin. Kalau tadinya kita masalah 2 kapan itu nggak keliru, jauh keliru, kalau mana itu anuksona cuma hanya kita mah kurang anda jatin, kurang derajat kita. Kalau dia mah nggak boleh, kalau kita mah cuma derajat kita kurang tawakal, paham ya kira? Kurang doang. Anda jati kamalihi, derajat kita jadi kurang sempurna. Sama yang khusus min jamal wajhi, sebagaimana kurang min jamal wajhi daripada eloknya muka. Maksudnya enggak cuma enggak elok doang, enggak bagus. Asal kata ini fil wajhi bicara kita emang Beda kelas. enggak elok muka kita. Asal kata ini gara-gara dicap itu kita masih menyimpan 2 dirham fil wajhi di muka kita, enggak cakep. Wazalika layak kuno angkal bising itu mah enggak termasuk keliru. Kalau tadi mah keliru. Tadi mah tuh ya bagaimana orangnya. Fa inna kulla ma yaklifuhu rajulu bahwa nuksonun anda rojati fil akhirati gitu. Maka setiap perkara yang meninggalkan seorang lelaki akan tadi 2 dirham bahwa nuksonun, nanti si orang itu, si barang itu tuh yang kita tinggalkan tuh 2 apa panggil?
itu nukson nanti kurang andar jati derajat selaki fil akhirati di akhirat sebab meninggalkan dua itu. Dua derajat, kedua ini yang kalau katanya derajat kita kurang. Idza yuta ahadun minad dunya syai'an ila nuqisa bi qadrihi fil akhirati. Karena enggak didatangkan seseorang daripada dunia sesuatu perkara kecuali dikurangkan derajatnya dia minal akhirati di akhirat. Misalkan orang kaya sama orang susah lebih cepat masuknya orang susah dibanding sama orang kaya 5 tahun. Ya, itu. Kapan dia dihisab dulu itunya? Yang apalagi yang haram, yang halal aja disiksa, dihisab. Iya modelnya. Kita ke hotel-hotel, padahal kita nggak bawa bom ya. Bisa nggak diperiksa satu persatu? Bisa. Ya ada apa ini, ada apa, kapan diperiksa? Gitu. Jadi nanti kurang derajat kita di akhirat. Kurang-kurangnya. Dibak beginilah apa ono surga segitu cakepnya adanya kurang ubinya satu tuh omak tuh. Surga cakep banget sih, makanya kurang. Apa udah tadi lu di dunia tadi? Lu punya emas kayak itu ngelawang tuh, itu surga cakepnya ngelawang apa itu masih ada lawang, nggak dirasain, apa lu ambil dari waktu di dunia, gitu. Bilang gini kapan? Ya banyak mintanya. Wahazal wajhu dan bermula di jalan wala iku inilah ya di makomi sahabat wajarnya di makom sahabat pantes paham ya kira dia dengan pantes dia mah orang pangkat mulia sama layak tangga sama lagi wa amma bayanu anal idhar ma'a firogil qalbi ma'al muddahar dan adapun penjelasan nyimpen itu nimbun ma'a firogil qalbi bari hati kita kosong anil mudahor daripada perkara yang kita simpen, enggak merasa tenang masalah gara-gara ada beras kayak enggak kayak ya biasa-biasa aja kali merasa tenang sebab ada beras kali ibaratnya ringgrang sebab enggak ada beras ya biasa firul kolbi bebas aja punya duit enggak punya duit tetap aja ngaji itu mah lesa min daruratihi enggak ada termasuknya madaratnya idiakal itu buat lanut tawakuli enggak mentak madarat enggak mentak menjadikan bakal tawakal tetap aja tawakal payah adu lahu mana ruwiya an abinasor Basar bin Hari maka kesaksian kaul yang barusan gak batal perkara yang sudah diriwayatkan daripada Abi Nasr Basar bin Haris Al-Hafidh Qadisah Sirroh Kola Husain Al-Maghazili min ashabi daripada ashabnya Husain yaitu muridnya kalau kita memurid kalau Nabi mah sebetulnya mah muridnya disebut sahabat ada kemuridnya disebut murid ada dimaksudkan ashabi kalau Habib nyebut muhibin ini belajar apa nama Habib itu disebut muhibi ya bahkan kalau kata Nabi di mana-mana orang minta-minta di akhir kemudian orang itu mukanya nggak berdaging. Setiap orang minta-minta malas sama usaha itu nanti mukanya di akhir kata Nabi nggak berdaging, rontok.
kalau badan kita masih sehat, Kan nggak punya muka di dunia. usaha jangan korban tuh, kedua ribet, pacul bawah, lanjaran tuh, tunggu bakal bikin lanjaran. Buka tembok Iya. Karena muka yang mukanya mah punya malu. Ya hilang. Kemarin almarhum ma'a man ahab ma'aman ahabba. Seseorang nantinya dijadi satu kepada orang yang cinta. Ya cinta sama kiai, ente jadi satu sama kiai, tapi ada persyaratan. Iya, persyaratan bagaimana? Lu kudu mengikuti pelaturan kiai yang pakai keterangan. Nah, coba kita cinta sama orang kaya, sedangkan kita enggak ngikuti kelakuan kaya dia, ya sekalipun kita ibaratnya kita mah ada di hotel berbintang 5, kita mah tetap yang man ahabba, yang untuk orang kita cintain, yakni kitanya jawab yang kita cintain ada di hotel berbintang 5, kita mah adanya di kontrakan. Hah? Sebab kuduman ahaba itu ikutin kelakuan yang orang lu cinta, paham nggak? Sekedar cinta dong, bagaimana? Nabi kapan banyak Yahudi sama Nasrani cinta sama Nabi, tapi kelakuannya nggak ngikutin Nabi, tapi cinta sama Nabi, tapi sama susah takut. Hah? Tapi cinta sama perempuan, tapi kelakuan perempuan minta beliin anuan ke mall, alasannya anu. Itu kata-kata cinta sama perempuan apa aja turutin, kalau nggak turutin ya enggak mana apa dia tinggal, dia nyari lagi ntarnya gitu. Kalau kita cinta sama perempuan, apa aja kelakuan perempuan turutin, ntar juga kita menjadi satu sama dia. Kalau diperkirakan kita cinta sama perempuan minta anu banyak anu yang dari alam. Emang berat ngikutin cinta sama Nabi, berat cinta sama Allah, berat. Kita ngikutin cinta sama perempuan, berat. Jangan ngomong cinta doang, perempuan gak ngomong cinta bakal apa? Takdiran permintaan perempuan gak diturutin, coba pikirin dah. Cinta sama kiai, nanti gak doyan. Kasih aja. Cinta sama pelacur. Abang pelacur mintanya 1 juta, ada yang 1,5 juta. Nasinya cepet, ya jebal. Menunggu gua kering. Ya. Itu kasih pelacur. Cuma dikosot-kosot doang. Ya, ikutin kemauan dia. Apa dikit lah? Dapat dikit ini. Apa dikit? Ternyata kali itu. Benernya. Ibaratnya JP hotel, ikutin, jangan udah lah, kos-kosan aja. Paham itu lah. Seperti begini, kita mana mau sholat 2 rakaat, pilih antara sholat 2 rakaat apakah mereka masuk surga Firdaus. Kapan kita pilih surga Firdaus? Tolol. Surga Firdaus mah emang kemauan kita, nafsu kita. Kalau sholat 2 rakaat mah perintah Allah, dahulukan perintah Allah daripada kemauan kita. Gitu. Ya kayak pakan al-musili. Ya Allah, cobalah saya minta ditelanjangkan, maksudnya dikasih pakan ala kadar. Bukan saya doang, berikut anak saya. Supaya dikasih anu. Itu pantas, ini mah biar susah di saya aja. Duit mah saya kumpul. Kan saya kasih anak, itu mah dia mah berikut anak-anak tidak pengen kayak dia anaknya. Nurutin dia, paham kayak kira? Maka al-musil itu dia pulang nggak ada api, nggak ada anu gitu. Kalau kita mah biar gua mah pura-pura susah, nanti penghasilan gua bakal lu anak gua Akang kamu itu begitu, bukan jangan berikut anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya kita sampai ke Allah?
Wallah. Udah bro, udah.